Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitoyo Budi Santoso dari SMP Negeri 9 Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 program studi bimbingan dan konseling. Saat ini akan melaksanakan uji kinerja bimbingan klasikal di lokasi SMP Negeri 9 Purworejo dengan nomor peserta 2015 0041 0831. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, kencang depan, gerak, tegak, gerak. Coba duduk, siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, selamat siang ya, selamat bertemu lagi di siang hari ini. Baik, apa kabar kalian? Kalau semangat walaupun sudah siang, tetapi kita tetap harus semangat. Baik, hari ini kita bertemu lagi di bimbingan klasikal. Tapi sebelum kita memulai, kita presentasi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Apa? Sakit? Ya, sakit ya. Oke, sakit ya. Kita doakan saja semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan dapat berkumpul lagi dengan kita semuanya untuk di badan. Baik ya, jadi 2 orang tidak hadir hari ini. Pada minggu kemarin kita di bimbingan klasikal kemarin kita sudah membahas tentang apa? Motivasi belajar. Ada yang mungkin masih ingat apa motivasi belajar? Oh mas, ya. Dorongan dari dalam atau luar diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Ya, dorongan ya. Ada yang mungkin saya mengatakan? Silakan. Apa? Sama. Yang lain mungkin ada? Apa? Motivasi itu apa? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi apapun tindakan manusia itu selalu didorong oleh namanya motif dorongan. Baik. Itu kemudian hari ini kita akan nanti bimbingan membahas tentang bijak bersosial media. Bijak bersosial media. Anda tahu ya bahwa sekarang ini kira-kira apakah Anda bisa sehari tidak pegang HP? Tidak bisa ya, sudah katakanlah menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu nanti perlu kita dalami sehingga Anda bisa tidak menggunakan waktu semuanya atau sebagian besar waktumu untuk kegiatan bermain HP. Baik, sebelum masuk ke materi kita SPG dulu ya. Kita semuanya berdiri, silakan. Ya, kita akan melakukan ice breaking yang namanya tepuk waktu ya. Nanti kalau saya mengucapkan pagi, Anda tepuk 1 kali. Ya. Kemudian kalau saya mengucapkan siang, Anda tepuk 2 kali. Kemudian kalau sore 3 kali, kalau malam tidak tepuk karena malam itu saatnya untuk istirahat. Kita coba dulu. Pagi, sore, siang,
siang, pagi, malam. Nah, berarti Anda belum berkonsentrasi karena malam itu tidak. Ya, oke, siap konsentrasi. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Sudah ada ya? Ya. Baik, sekali lagi. Pagi, sore, siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, kita akan memulai ya. Jadi bicara bermedia sosial. Anda semuanya sudah paham tentang media sosial. Anda sering bermain HP, menggunakan WA, kemudian Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita akan bahas dengan melalui coba Anda yang menghadap kenapa ya dulu untuk melihat PowerPoint. Bincang bersosial media bagi pelajar SMP. Anda adalah pelajar SMP. Baik. Apa itu sosial media? Ya, yang di sana sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah berinteraksi secara online. Ya, itu pengertian dari media sosial media. Ada Facebook, Twitter, Instagram, Fan, BBM, WhatsApp, Line dan sebagainya. Ya, sebagian besar sudah, saya yakin sudah memiliki ini, ya, sudah memiliki sosial media. Kemudian asiknya sosial media adalah bisa berbagi foto, ya, Anda sharing berbagi foto, kemudian cerita, kemudian apa saja yang ingin kita bagi di sosial media agar semua teman atau kontak kita itu tahu tentang apa yang sedang Anda lakukan. Sering gitu nggak? Tiap hari upload, sedang makan, sedang jalan-jalan, Anda juga upload agar orang lain tahu. Sebenarnya itu adalah agar menunjukkan bahwa Anda itu eksis, ada itu. Anda kalau misalnya tak tinggal sebuah grup, ada teman yang nggak pernah komen atau ya, ditanyakan nggak? Ya, ini kemana sih orangnya nggak pernah muncul? Enggak, Anda tidak peduli terhadap teman itu. Nanti hilang pun kamu nggak tanyakan ke teman itu yang diwis taruh-taruhmu gitu kan. Nggak boleh seperti itu ya. Oke. Kemudian dari asiknya bermedia sosial itu ada dampak buruknya ya. Ini kita lihatkan beberapa dampak kecanduan internet merupakan gangguan mental ya. Gangguan itu kecanduan mental. Ya. Akibat status di media sosial ternyata karir 10 orang ini tamat ya. Kita makanya harus ini termasuk negatifnya ya. Hukum, kena hukum. Jadi ada undang-undang IT ya itu juga mengancam ya ketika orang itu sembarangan menulis. Oke. Terlalu banyak sharing ya. Selain sebenarnya data foto ya, itu tidak bisa dihapus ya. Ketika dihapus itu masih ada di servernya. Kita harus hati-hati ketika upload foto. Barang foto apalagi itu walaupun dihapus masih ada di servernya. Anda harus hati-hati. Ya, kecanduan sosial ya, sebagai gangguan mental ya. Kemudian boros kuota. Anda bisa bayangkan. Paketan sekarang sebulan berapa sih? Kamu berapa sebulan? 200.000. Pakai wifi. Berapa? Nggak tahu. Pakai wifi. 50.000. Oke. 50. Oke. Kalau katakanlah 1 bulan begitu. Ternyata belum 1 bulan habis. Anda minta lagi ke orang tua. Apa nggak kasihan orang tua ya? Kasihan. Iya, sekali. Uangnya biasanya untuk yang lain, Anda mau wisata, bisa menabung wisata, ternyata jatahnya hanya 1 bulan, seminggu sudah habis bermain game. Anda ya lari sih ke balai desa, tarik wifi gratis, gitu kan? Oke, kita lanjut. Oke. Ini contoh tidak mengintegrasi. Ya. Anda seringkali kan di rumah juga mengunci HP-mu agar tidak diketahui
hal-hal yang disembunyikan. Betul nggak? Yang tidak ini disukai oleh orang tua. Biar entah itu rahasia atau apa, kadang-kadang seperti itu. Ya. Oke. Terus bagaimana sih agar tidak terkena dampak negatif? Karena yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana mengatasi dampak negatifnya. Kalau positifnya, ambillah silakan. Ambil yang positif. Dicontoh di sini batasi waktu ya. Batasi waktu, kemudian matikan pakai data. Jadi kalau Anda tidak bersosial media, tolong matikan aja di rumah. Kuotanya dimatikan. Ngirit loh itu. Karena ketika kuota hidup, kita akan terus kena itu. Tahu-tahu balik sedikit kayak listrik di rumah, itu kalau dinyalakan kan nyala kecil ya, walaupun berapa itu jalan terus meteran. Nah, itu. Kemudian akses hal-hal yang positif. Ini jelas Anda harus lakukan ini. Kemudian juga privasi. Ini agar tidak terkena dampak negatif. Ya. Kalau itu dilakukan, ya Anda bisa melakukan itu. Waktu bersama teman, keluarga dan kerabat di dunia nyata bakal lebih banyak. Ya. Anda cermati setiap hari ketika kamu datang ke sekolah, ketemu teman-teman, setelah itu apa yang Anda lakukan? HP, ya kan? Ya. Contoh. Jadi ketika Anda terlalu lama bermain dengan HP, maka pertemanan di dunia nyata akan berkurang. Kemudian hemat tadi bisa berhemat ya. Kemudian hidup dan hidup tenang, lebih terjaga. Ini ya ketika Anda bisa melakukan bagaimana mencegah dampak negatif. Manfaat ya, yang lain Anda bisa melakukan bisnis. Anda bisa jual sesuatu di online ya. Anda punya grup, bisa sebarkan. Anda punya barang dijual, misalkan Anda punya buah, durian atau pisang atau apa, bisa dilakukan di situ. Ya. Kemudian berbagi ilmu, jelas kalau ilmu bisa dilakukan nih. Oke, ini kita coba lihat video. Again, I want to remind you guys to subscribe to my channel. Subscribe. Alright. Kalau kalian mau video lagi komen, kira-kira aku harus bikin video apa? Dan mau like, subscribe, jangan komen. Like, share, dan subscribe. Di zaman generasi Z seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial sendiri kini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Remaja merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling tinggi di Indonesia. Rata-rata para remaja ini banyak mengakses media sosial berjenis seperti Facebook, Instagram, Line, dan YouTube. Lalu, apa saja sebenarnya yang menyebabkan para remaja ini tertarik menggunakan media sosial? Kehadiran media sosial itu memberikan kemudahan para remaja untuk berinteraksi, mencari teman, melakukan eksplorasi berbagai informasi. Karena masa remaja mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa, sehingga media sosial menjadi salah satu wahana mereka untuk bisa berekspresi dan mencari informasi dan sekaligus mencari sebagai teman di dunia online. Lalu, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bagi para orang tua untuk menghindari dampak negatif media sosial bagi anak remajanya? Bagi orang tua yang memiliki anak remaja yang sudah menggunakan media sosial, tentu melarang remaja itu sulit ya, dan kadang tidak bisa, sehingga memang orang tua harus mampu mendampingi, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada anak remaja. Diberikan informasi bahwa ada dampak negatif kalau kita berlebihan menggunakan media sosial. Kalau perlu, orang tua juga memiliki akun media sosial, sehingga dia bisa menyelami apa sih informasi yang sedang tren dari remaja, sehingga ketika orang tua ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada remaja, itu akan jauh lebih nyaman karena komunikasi terbangun interaksinya seperti dengan temannya. Remaja memiliki sifat ingin tahu, tinggal bagaimana orang tua dapat mengarahkan dan memantau penggunaan media sosial
sosial bagi anak remajanya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, Ya, jadi Anda sudah melihat bagaimana media sosial itu berdampak baik positif maupun negatif. Baik, setelah ini silakan Anda kembali ke kelompok mengajak ulang balik. Silakan ambil lembar kerja yang tadi sudah saya bagikan. Lembar kerja kelompok silakan disiapkan. Sekarang Anda melakukan diskusi dalam kelompok. Silakan Anda melakukan diskusi ya, sesuai dengan lembar kerja kelompok yang sudah saya bagikan di awal dengan tema bijak bermedia sosial. Silakan tulis nama kelompok dulu, nama kelompoknya. Kemudian silakan Anda diskusikan. Salah satu menulis, menjawab pertanyaan yang ada di situ. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Anda saya beri waktu 10 menit untuk melakukan diskusi, kemudian mencatat atau menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian setelah ini kita diskusikan, kita sampaikan di depan. Nanti kelompoknya sesuai yang kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti silakan dengan menggunakan undian. Silakan nanti kelompok yang tertulis di sana untuk masuk ke depan sama-sama membacakan hasil diskusinya. Oke, mulai dari sekarang silakan Anda berdiskusi. Ya, silakan Anda berdiskusi dengan semangat. Momennya biasanya itu apa? Diskusi ya. Kelompok 3. 1, 2, 3, silakan. Kelompok 3 ya, untuk maju ke depan, bawa hasilnya ya, di sini. Yuk. Silakan kami kelompok 3. Siapa yang mau tanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kakak Melani Putri, Suryasari, Aisyah, dan juga. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman pribadi anggota kelompok, masalah-masalah apa yang sering ditemukan dari penggunaan sosial media? Menurut kami, terjadi gabungnya lewat media sosial. Contohnya, saling sendiri di status media. Nomor 2, coba tuliskan dampak negatif apa saja yang kalian temukan dari penggunaan sosial media berdasarkan pengalaman. Jawaban kami banyak beredarnya berita hoax dan munculnya fitnah di media sosial. Ya, oke, lanjut. Nomor 3, berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing, dampak positif apa yang kalian peroleh dari penggunaan sosial media? Jawaban kami memperluas jangkauan pertemanan, memperluaskan perdagangan, dan juga dalam mendapatkan Oke, yang keempat, silakan dibaca. Nomor 4, tuliskan apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan perilaku bijak dalam media sosial media. Jawaban kami tidak langsung mendapatkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya. Oke, kita beri tepuk tangan, aplaus
tadi tentang bagaimana dampak negatif positif dan perilaku bijak yang akan dilakukan. Oke, yang sudah maju silakan sambil mengisi yang komitmen ya. Oke, kelompok berikutnya yang mau maju silakan. Tidak hapus ya, karena kelompok 3 sudah maju. Kita tidak semuanya maju nanti, ya, karena waktu yang terbatas. Enam, silakan. 6. Yuk 6 toh. Silakan maju kelompok 6. Yuk 6. Yuk silakan. Saya tidak Yuk silakan. lagi habis bermain HP. Yuk lainnya dengarkan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Rizka Putri Miarabella. Saya Angelika Stefani Sebastian. Saya Syafa Saya Syafa Alicia Anindya. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, berdasarkan pengalaman pribadi anggota kelompok, masalah-masalah apa yang sering ditemukan dari penggunaan media sosial? Yang pertama yaitu berita hoax, dan yang kedua cyberbullying atau mendapat hujatan dari media sosial. Pertanyaan kedua yaitu coba tuliskan dampak negatif apa saja yang kalian temukan dari penggunaan sosial media berdasarkan pengalaman. Satu, jarang bertemu dengan teman karena lebih nyaman komunikasi lewat media sosial. Dua, mudah terhasil dengan berita yang belum terbukti kebenarannya. Yang ketiga. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengembangkan perilaku bijak dalam media sosial? Membuat jadwal kegiatan, termasuk mengatur waktu supaya hidup lebih teratur dan sesuai. Ya, oke, kita beri tepuk tangan untuk tempat. Jangan balik ke tempat. Ya. Baik, kita cukupkan 2 kelompok. Ya. Kemudian silakan sekarang Anda tulis komitmen diri untuk berbijak di dalam media sosial. Kemudian silakan tempel ke papan yang pesan yang sudah saya sediakan. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan komitmen Anda di dalam bermedia sosial dengan bijak. Apa sih yang akan kamu lakukan untuk merubah perilaku yang dulunya kurang bagus atau negatif ke perilaku yang positif? Monggo. Misalnya ada yang sama nggak masalah. Ya. Saya akan mengurangi waktu bermain game. Silakan. Yang sudah silakan ditempel dengan kelompoknya. Yuk, mari yang sudah selesai menuliskan komitmennya. Oh, berapa? 6? Jadi bawahnya lagi. Yang belum silakan.
tidak hanya berupa tulisan ya. Nanti Anda harus setelah ini kita bersama-sama mengucapkan komitmen bersama-sama. Yang sudah kembali ke tempat. Ya. Apa ya? Yang lama ya. Yang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Dewe kan awal nih. Yang sudah kembali. Yang sudah kembali. Yang sudah kembali. Anak kelas B itu udah mulai nakal-nakal nih. Anak kelas B, walu B. Semenjak kuning pada nakal-nakal kabeh. Hah? Iya, terus. Baik, kita beri aplaus untuk semua komitmen yang sudah Anda tulis. Komitmen yang sudah Anda tulis tentunya tidak hanya berupa tulisan, ya, tetapi nanti Anda laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, harus dilakukan karena tanpa kita melakukan sama saja Anda omong doang ya, hanya Pak saya ingin merubah hidup saya dengan tidak membuka HP tiap pagi, ternyata tetap dilakukan ya. Itu sama dengan omong doang atau tidak, atau dalam bahasa Jawanya jarang oni bisa ujar raiso gitu. Baik, oke, karena waktu yang terbatas ya, jadi kita cukupkan. Setelah kita selesai bimbingan matikal, selanjutnya kita simpulkan apa sih yang dapat Anda simpulkan dari bimbingan matikal hari ini tentang bijak bermedia sosial. Satu, tentang penggunaan media sosial. Yang pertama harus apa, ingat? Waktu. Anda waktu harus atur, tidak kemudian semuanya digunakan. Kemudian berhemat. Kemudian Anda juga harus privasi. Berita-berita bohong harus di apa? Dicari apakah ini benar atau tidak sebelum Anda sharing. Menyaring sebelum sharing. Ya, artinya disaring dulu, dicek sebelum. Ya. Kemudian terakhir untuk evaluasi proses dan hasil. Ya. Nanti kami berikan link ke grup. Ya, nanti Anda jawab beberapa pertanyaan yang ada di situ. Ya. Boleh nanti setelah ini Anda menjawab beberapa pertanyaan yang namanya evaluasi proses dan hasil. Tapi dua, coba dibuka aja sebentar. Ada evaluasi proses dan hasil yang bisa nanti Anda jawab. Nih, ya, sebentar. Oke, mengingat waktu yang sudah jam bimbingan ya 40 menit, kita akhiri. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, atas perhatian anak-anak, sehingga harapan saya Anda lebih memahami tentang bagaimana bijak menggunakan media sosial. Ya. Sebelum mengakhiri, kita sama-sama mengucapkan saya siap
bijak bersosial media. Saya siap bijak bersosial media. Bareng-bareng ya. Ya. Tadi apa? Saya bijak bersosial media. Ya, kita bareng-bareng. Saya siap bijak bersosial media. Sekali lagi. Saya siap bijak bersosial media. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri kegiatan bimbingan masyarakat ini dengan doa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Kita duduk siap berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, selamat bertemu lagi besok pagi. Selalu sehat dan semangat. Silakan.